Selamat pagi, hari ini kelas 11 AKL akan kembali belajar dengan Bu Risma. Mata pelajaran kita hari ini adalah administrasi pajak. Ini adalah pertemuan pembelajaran pertama kita untuk semester ganjil ini. Jadi di awal pembahasan ini kita akan membahas mengenai memahami jenis-jenis pajak. Jadi, Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Setiap slide yang akan Ibu tampilkan bisa kalian lihat semua, nanti akan Ibu berikan juga pada Google Classroom. Tapi sebelum kalian melihat slide dalam bentuk PowerPoint ini, Ibu harap kalian menonton videonya terlebih dahulu, karena pada video ini Ibu akan memberikan tugas-tugas yang perlu kalian kerjakan untuk pertemuan pertama kita hari ini. Jadi, sebelum belajar, kalian boleh siapkan pulpen dan buku tulis kalian untuk mempersiapkan apa saja soal yang akan Ibu berikan pada saat materi pembelajaran video ini berlangsung. Oke, pertama kita akan membahas mengenai pengertian pajak. Pengertian pajak secara umum ialah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak ataupun orang yang membayar pajak kepada pemerintah berdasarkan undang-undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung. Ada satu lagi pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini banyak kata-kata tentang tanpa balas jasa. Tanpa balas jasa bisa dikatakan juga tanpa imbalan balas langsung ataupun dia dikatakan juga kontraprestasi. Ini biasanya 3 bahasa yang sering muncul dalam pengertian pajak. Tanpa balas jasa, tanpa adanya imbal balik, kemudian kontraprestasi. Itu biasanya yang bahasa yang ketiga ini yang sering muncul dalam pengertian pajak. Jadi artinya di sini pajak itu wajib dibayarkan oleh orang yang sudah memiliki penghasilan yang sudah masuk ke dalam tarif pajak yang ditentukan oleh pemerintah, sifatnya memaksa karena didasari oleh undang-undang. Kemudian setelah kalian membayarkan pajak, itu kalian tidak bisa merasakan secara langsung bagaimana manfaatnya ataupun merasakan langsung apa efeknya setelah kalian membayarkan pajak tersebut. Tapi kalian bisa merasakannya dari lingkungan sekitar kalian, misalnya kalian bisa jalan di jalan yang bagus, kemudian adanya rumah sakit, kemudian mungkin kalian yang sekolah menggunakan KJP, itu dari pajak gitu. Jadi mungkin tidak dapat dirasakan langsung oleh yang membayarkan pajak, tapi dapat dirasakan langsung oleh warga negaranya, seperti itu. Kemudian di sini ada pengertian pajak menurut para ahli. Di sini Ibu memasukkan 3 pengertian pajak menurut para ahli. Yang pertama ada Leroy Biauli. Pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksa oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Kemudian yang kedua ada dari Profesor Dr. Rohmat Soemotri SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian yang ketiga ada menurut Revisidik, pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintah suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung nih. Jadi banyak yang tadi kayak Ibu bilang, inilah bahasa-bahasa yang sering mereka gunakan dalam pengertian pajak. Berarti tadi Ibu sudah ngasih pengertian pajak secara umum, pengertian pajak berdasarkan undang-undang, dan 3 pengertian pajak menurut para ahli. Di sini tugas kalian adalah cari pengertian pajak menurut para ahli lain minimal 2. Ya, berarti Ibu minta paling sedikit 2 pengertian pajak menurut para ahli. Itu adalah soal kalian yang pertama. Jadi soal kalian yang pertama adalah
tuliskan minimal 2 pendapat para ahli mengenai pengertian pajak. Itu ya. Selanjutnya, di sini ada pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, meliputi yang pertama ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, kemudian ada pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan, kemudian yang terakhir ada BPHTB ataupun bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dari pengertian ini, kalian silahkan baca terlebih dahulu. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung kepada Ibu melalui kolom komentar Google Classroom kalian. Kemudian di sini ada berikut ini jenis-jenis pajak daerah yang perlu diketahui. Ada yang pertama pajak provinsi dan yang kedua pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan air di atas air, pajak bea balik nama, kendaraan bermotor. Bisa kalian baca nih. Nah, ini soal kalian yang kedua. Soal kalian yang kedua adalah jelaskan apa itu pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Itu yang satu. Untuk pajak kabupaten, jelaskan mengenai pajak mineral bukan logam dan batuan. Jadi ini adalah soal yang kedua. Jelaskan mengenai pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Itu adalah soal kalian yang kedua. Kemudian di sini ada fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama ada fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Di sini kalau fungsi anggaran kalian bisa baca bahwa sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara, dan melaksanakan pembangunan serta membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Berarti setelah pajaknya diperoleh, yang tadi, setelah dipungut dari wajib pajak, maka pajak yang telah diterima itu akan kembali dikeluarkan untuk misalnya melaksanakan pembangunan daerah. Misalnya apa, Bu? Misalnya membangun jalan, membangun rumah sakit, membangun sekolah itu. Jadi itu adalah salah satu contoh fungsi anggaran. Kemudian yang kedua ada fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ini maksudnya gini. Setelah misalnya adanya fungsi pajak ini, setiap pendapatan ataupun penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan, maka ada sejumlah biaya ataupun sejumlah uang yang harus diberikan kepada pemerintah karena mereka menjalankan roda perekonomian. Karena kan ini berkaitan dengan penghasilan, berarti ada perekonomian. Ekonomi berarti ada kaitannya dengan transaksi. Nah, jadi dari roda ekonomi ini pemerintah memiliki hak untuk mengatur penghasilan yang diperoleh ataupun yang didapatkan oleh wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan. Kemudian, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Ini maksudnya juga, jadi pemerintah itu memiliki dana untuk menjalankan roda perekonomian juga sih ini. Misalnya contoh pemerintah mengatur beredaran uang di masyarakat, kemudian memungut pajak dan menggunakan pajak. Jadi dengan adanya fungsi stabilitas ini, contohnya kalian mungkin pernah lihat ada beras murah ataupun yang sering ada di kelurahan ya. Jadi mereka menjual seperti sembako tapi dengan harga yang lebih murah untuk membantu masyarakat dari menengah ke bawah. Itu fungsi stabilitas. Kemudian ada fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara. Contohnya, terdapat berbagai macam tarif yang dikenakan kepada wajib pajak. Dengan tarif progresif, maka wajib pajak yang lebih besar pula. Peran pajak sebagai alat pemerataan pendapatan sangat penting untuk menegakkan keadilan sosial. Di sini mungkin tadi kalian bingung apa itu, Bu? Tarif progresif, nanti akan Ibu jelaskan mengenai pengertian tarif-tarif pajak yang ada di Indonesia. Itu adalah mengenai fungsi pajak. Kemudian di sini, dari seluruh tadi kita udah membahas mengenai pengertian pajak, kemudian fungsi pajak, jenis-jenis pajak. Di sini kita akan menyimpulkan beberapa karakteristik pajak. Yang pertama di sini, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang. Jadi, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, pajak tidak memberi kontraprestasi secara langsung. Tadi Ibu sudah bilang, kontraprestasi sama artinya dengan imbal jasa ataupun balas jasa. Jadi, di sini kalian tidak mendapatkan jasa timbal balik perseorangan yang dapat ditunjukkan secara langsung. Jadi, kalian tidak bisa merasakan langsung bagaimana efek ataupun hasil dari pembayaran yang pajak yang telah tadi diberikan gitu. Tapi bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum. Kemudian di sini yang ketiga pajak merupakan kontribusi wajib dan bersifat memaksa. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Jadi, untuk melakukan ini, tentunya pajak jadi bersifat memaksa, karena adanya kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi oleh pemerintah. Jadi, bagi setiap wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan sesuai dengan tarif yang ditentukan undang-undang, wajib membayarkan pajaknya. Bukan memberikan, tapi wajib membayarkan pajaknya. Baik itu orang pribadi ataupun badan. Seperti itu. Jadi dari tiga ini soal yang ketiga yang Ibu berikan. Di sini Ibu hanya memberikan 3 karakteristik pajak. Selain 3 karakteristik pajak ini, tugas kalian adalah mencari 4 jenis karakteristik pajak lainnya. Jadi soal yang ketiga adalah sebutkan 4 macam karakteristik pajak selain yang ada Ibu sebutkan dalam materi video ini. Jadi soal kita udah 3 ya, Nak. Oke, kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Ibu mulai dari yang pertama nih. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Jadi maksudnya di sini adalah siapa pemungutnya. Misalnya pajak pusat. Tadi kita sudah lihat ada pajak provinsi. Contohnya pajak provinsi misalnya pajak rokok. Berarti yang memungut pajak rokok itu adalah pajak pusat ataupun pemerintah pusat langsung. Terus kalau pajak daerah contohnya apa Bu? Tadi ada kita belajar tentang kabupaten ataupun kota itu sama. Berarti yang memungut pajak hotel, reklame itu adalah daerah, pemerintah daerah seperti itu. Jadi ini menunjukkan pemerintahnya, ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan apa sajakah jenis-jenis pajaknya. Kemudian di sini yang kedua ada jenis pajak berdasarkan sifat yang menanggungnya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Di sini maksudnya pajak langsung dan tidak langsung itu adalah misalnya saat kalian belanja. Misalnya makan. Saat kalian sedang makan misalnya di KFC, McD, Burger King, atau tempat makan lainnya. Pasti kalian dikenakan tarif pajak tertentu. Coba kalau kalian tuh makan lihat struknya ada tarif pajaknya dipungut sekian 10%, biasanya 10%. Itu berarti yang menanggungnya kalian, berarti kalian termasuk pajak langsung, ya. Karena
langsung kalian yang membayarkannya, ataupun gini, pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain secara ekonomi dan dipungut secara berulang pada waktu tertentu, misalnya setiap bulan atau terbalik Ibu, maaf. Kalau pajak langsung itu berarti misalnya yang tidak dapat dikenakan kepada orang lain. Jadi misalnya kalian tinggal di rumah, terus rumah kalian itu dikenakan tarif pajak, misalnya namanya pajak PBB ataupun pajak bumi dan bangunan. Itu yang membayarkan langsung adalah kalian karena kalian tinggal di rumah tersebut dan kalian membayarkan pajaknya. Kemudian bisa juga satu lagi adalah pajak penghasilan. Kalian yang memiliki penghasilan jadi kalian yang langsung membayarkan pajak penghasilan kalian tersebut. Yang kedua, pajak tidak langsung. Ini pajak tidak langsung yang tadi Ibu jelaskan yang di pertama. Jadi pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya tidak didaftar berdasarkan nomor KOHIR. Nomor KOHIR misalnya nomor wajib pajak. Tetapi jika ada peristiwa perbuatan tertentu, pembayaran pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai, pajak atas penjualan barang mewah, dan bea cukai serta bea materai. Jadi ini yang contohnya tadi Ibu bilang, misalnya kalian makan di KFC, kalian ada bayar pajak PPN-nya dikenakan tarif pajak 10%, itu yang membayarkan kalian. Jadi itu tidak langsung, karena kan yang memiliki perusahaan itu adalah KFC. Tapi yang saat kalian makan di sana, yang bayar pajak kalian. Jadi secara tidak langsung kalian telah membayarkan pajak mereka. Gitu kan, karena kalian ikut menikmati dari yang mereka jual, seperti itu. Itu mengenai pajak tidak langsung. Kemudian yang ketiga, ada pajak berdasarkan sifat pemungutannya terdiri dari pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi ataupun keadaan wajib pajak. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya atau misalnya benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Kemudian ditetapkan subjeknya. Jadi misalnya kalau untuk pajak subjektif, contohnya itu adalah pajak penghasilan ataupun PPh. Kemudian kalau untuk pajak objektif, itu contohnya pajak pertambahan nilai, dan pajak atas penjualan barang mewah ataupun PPNBM. Ini hampir sama seperti pajak langsung dan pajak tidak langsung. Contohnya jadi misalnya kalau untuk pajak langsung dan pajak subjektif itu sama, kemudian pajak tidak langsung dan pajak objektif itu contohnya sama. Ya. Ibu ulang lagi, pajak langsung dan pajak subjektif itu contohnya sama dan pajak tidak langsung serta pajak objektif itu contohnya sama. Contohnya, pengertiannya tetap berbeda ya. Kemudian di sini ada hukum pajak terbagi menjadi dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Intinya kalau kalian baca ini kalau hukum pajak material itu jadi pajaknya. Hukum ini memuat norma-norma yang menjelaskan tentang keadaan perbuatan peristiwa hukum yang dikenai pajak ataupun objek pajak, pihak yang dikenai pajak ataupun besaran pajak yang dikenakan ataupun tarif pajak, segala sesuatu berkaitan dengan timbul dan dihapusnya utang pajak. Jadi di sini ini maksudnya intinya hukum pajak material adalah tentang hukum pajaknya. Hukum pajak penghasilan hukum pajak mengenai pajak penghasilan, hukum pajak mengenai pajak pertambahan nilai. Jadi mengenai objeknya, hukum pajak mengenai objek pajaknya gitu. Jadi mau dia PPNBM, PPN ataupun PPh, bagaimana hukum pajaknya? Itu yang dimaksud dengan hukum pajak material. Untuk hukum pajak formal, dia misalnya adalah tata caranya. Jadi di sini pengertiannya merupakan hukum yang memuat prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan ataupun realisasi. Jadi di sini dibuat ketentuan dan tata cara perpajakan misalnya untuk pajak pertambahan nilai. Jadi kalau di material dia hukum pajaknya serta sanksi-sanksi yang ada, untuk hukum pajak formal adalah ketentuan dan tata cara yang dilakukan ataupun yang diberlakukan pada pajak tersebut. Pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan gitu.
Kemudian di sini ada secara struktural tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis antara lain. Yang pertama, tarif progresif, tarif degresif, tarif proporsional, dan tarif tetap ataupun regresif. Tarif progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Kalian punya satu motor, pajaknya 500.000. Punya dua motor, pajaknya jadi 1 juta. Punya 3 motor, pajaknya jadi 1.500.000. Berarti sesuai dengan berapa banyak objek yang kalian miliki, objek pajak yang kalian miliki. Kemudian yang kedua, tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Kalian misalnya punya tadi satu motor harganya 500.000. Di motor kedua tarifnya menjadi 300.000. Di motor ketiga misalnya jadi 100.000. Berarti berapa jumlah pajaknya? 900.000 yang perlu kalian bayarkan. Itu contohnya. Kemudian tarif proporsional. Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi seberapapun jumlah objek pajak persentasenya akan tetap. Kalian misalnya punya satu motor harganya 500.000, punya dua motor harganya tetap 500.000, dan punya 3 motor juga harganya tetap 500.000. Jadi tetap sesuai dengan jumlah berapapun banyak objek yang pajak yang kalian miliki, harga pajaknya tetap satu. Dan yang keempat ada tarif tetap ataupun regresif. Tarif tetap ataupun regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Di sini yang dimaksud adalah isi dari ketentuannya. Misalnya dari gini, kalian punya perjanjian ataupun jual beli tanah. Itu pasti yang dikenakan adalah biaya material 6.000. Misalnya harga tanah tersebut 1 miliar dengan 6.000. Kalian punya yang harganya 2 miliar juga harganya akan tetap sama, jadi 6.000 bea materainya. Seperti itu ya. Oke, cukup sekian materi administrasi kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami setiap materi pembelajaran yang Ibu berikan. Apabila ada pertanyaan ataupun yang kalian kurang pahami, silakan tanyakan kepada Ibu melalui kolom komentar ataupun langsung kepada Ibu. Silakan. Tugas-tugas yang telah Ibu berikan pada saat tadi penjabaran video, Ibu harap bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian seperti biasa, kemudian kalian upload pada laman tugas yang akan Ibu sediakan nanti. Oke. Terima kasih sudah memperhatikan video pembelajaran Ibu dengan baik. Selamat pagi.